Iblis sangat senang sekali ketika ada suami istri yang berpisah. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu finnas. Ya, sesungguhnya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus pasukannya untuk mengganggu manusia. Fa'aqrabuhum 'indahu manzilatan a'dhamuhum 'indahu fitnah. Maka ya, pasukan yang mampu untuk memberikan fitnah yang terbesar untuk manusia, dia adalah pasukan yang paling disukai oleh iblis, oleh syaitan. Yaji'u ahaduhum fayaqulu ma ziltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Sehingga pasukan-pasukannya setelah mereka mengganggu manusia, ya, mereka pulang satu persatu menghadap iblis untuk memberikan laporan apa yang telah dilakukan kepada manusia. Maka ada pasukan, kata Nabi, yang mengatakan, sesungguhnya aku telah mengganggu si fulan. Aku telah mengganggu si fulan terus-menerus sampai ketika aku meninggalkannya dalam keadaan dia mengatakan seperti ini dan seperti ini. Dan maksudnya si iblis ini berhasil untuk menjadikan orang tersebut mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang buruk, ya, yang merupakan maksiat kepada Allah. Sehingga iblis pun mengatakan, fayaqulu iblis, la wallahi ma sana'ta syai'an. Kata iblis, demi Allah, engkau tidak melakukan apapun. Ya, kamu belum ngapa-ngapain, ibaratnya begitu. Wa yaji'u ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi. Ya, kemudian ada pasukan berikutnya yang datang, dan mengatakan, wahai iblis, aku sudah mengganggu si fulan, terus aku ganggu sampai aku meninggalkan dia dalam keadaan dia dan istrinya sudah bercerai. Kemudian kata iblis, qala fayuqarribuhu wa yudnih wa yaltazimuhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka iblis pun mendekatkan pasukan tersebut, ya, menjadikan syaitan yang terdekat dengannya. Kemudian iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baik pasukan yang aku miliki. Antum bisa bayangkan, ya, betapa semangatnya iblis untuk memisahkan antara suami dengan istri. Ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada keluarga yang bercerai dengan alasan-alasan yang sangat simpel, alasan-alasan yang nggak berarti sama sekali. Kadang kita ngedengernya geleng-geleng kepala, kok bisa dia bercerai? Ya, padahal semuanya terpenuhi, ya, ada harta, ada kebaikan di sana, ada masalah sama sekali seakan-akan. Ya, tapi disitulah iblis bermain. Iblis mengerahkan pasukan-pasukannya, dan pasukan-pasukan iblis yang bisa, ya, mengganggu suami istri sampai bercerai, itu adalah pasukan iblis yang paling dicintai oleh iblis. Sehingga hal ini harus hadir di pikiran kita ketika kita jadi suami atau ketika kita jadi istri. Kalau kita lagi marah, kalau kita ada konflik antara suami istri, yakinlah bahwa iblis pasti sedang bermain dengan kita. Itu pasti. Jadi yang harus kita lakukan, kita istighfar. Ya, kita mohon ampunan kepada Allah. Ya, dekatkan diri kita kepada Allah. Berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Quran, tenangkan diri terlebih dahulu. Ya, ini adalah step-step yang sangat penting untuk dilakukan. Jangan kemudian malah, ya, meluapkan amarah, ya, mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Sehingga ini satu hal yang penting untuk dipahami. Selalu Islam ini mengajak kita untuk bersatu. Ya, nggak pernah, ya, Islam kemudian memerintahkan kita untuk berpecah belah atau bercerai, tidak. Bahkan urusan perceraian ini adalah solusi yang halal, ya, yang ditawarkan oleh Islam, akan tetapi dia dilakukan pada tahap yang paling terakhir. Kalau si suami istri ini, ya, masih bisa untuk memperbaiki keadaan, masih bisa untuk saling memaafkan, ya, masih bisa untuk hidup bersama, maka itu sangat dianjurkan.